Ani berjalan memasuki rumah sepulang sekolahnya dan menemui ibu Jemuah yang sedang membaca buku sambil menunggu Ani pulang. Saat mengetahui bahwa Ani sudah pulang, ibu Jemuah langsung menyapa Ani yang terlihat lelah dan mukanya gelisah. Waduh, baru saja pulang sekolah kok mukanya gelisah. Kamu sakit, Nak? Enggak kok, Bu. Ani capek aja hari ini, kegiatannya banyak banget. Kamu yakin, Ani? Biasanya kan meskipun banyak kegiatan, kamu juga senang. Hehehe. Sebenarnya Ani tuh lagi bingung, Bu. Kenapa bingung? Jadi, tadi tuh ada pemilihan calon ketua OSIS dan nama Ani masuk ke dalam list itu, Bu. Tapi Ani ragu, Bu. Ani nggak yakin deh bakal bisa jadi ketua OSIS. lah kenapa, Ani? Karena Ani merasa kalau banyak anak yang ngeraguin Ani juga. Melihat anaknya yang sedang kebingungan itu, ibu Jemuah pun memutuskan untuk mengelus perlahan kepala Ani. Ani jangan berpikir seperti itu. Kita kan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran manusia. Tapi terlihat, Bu, Ani kan masih kecil. Mana bisa mimpin sekolah yang besar. Rasanya Ani pengen sembunyi aja deh tadi. Biar bukan Ani yang masuk ke dalam list itu. Ani masih ingat cerita waktu Samuel mengangkat Saul menjadi raja pertama Israel atas perintah Tuhan. Coba Ibu ceritakan sama Ani sekali lagi tentang itu, Bu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Glendy Lubis. Cukup dipanggil Kak Glenn. Hari ini kakak akan bercerita mengenai tokoh Alkitab. Tentang siapa? Mari kita simak ceritanya baik-baik. Adik-adik, Samuel memerintah sebagai hakim dengan adil sampai seumur hidupnya. Sampai suatu saat, Samuel ini sudah tua dan mengangkat anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim atas Israel di Beersheba. Para tua-tua Israel berkumpul dan mengunjungi rumah Samuel yang ada di Rama. Mereka banyak yang mengeluh tentang atas kepemimpinan Yoel dan Abia karena mereka itu tidak adil sama dengan Samuel yang adil. Mereka berdua mengambil keuntungan, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Untuk itu mereka meminta untuk mengangkat raja bagi atas Israel. Adik-adik, di sini Samuel sangat kecewa. Samuel pun berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Dan ternyata Tuhan telah berfirman, "Dengarkanlah suara rakyat semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka." Singkat cerita, Samuel pun pada akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ada seorang terpandang dari Benyamin bernama Kis bin Abdiel bin Zeror bin Bekorat bin Avia. Ia ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Saul. Pemuda yang tampan dan tinggi sehingga tidak ada satu orang pun di Israel yang dapat menandinginya. Saul dan beberapa orang hamba saat itu sedang ada di tanah Zuf. Mereka itu sedang mencari keledai-keledai ayahnya yang sudah hilang. Nah, di sanalah dia bertemu dengan Samuel. Adik-adik, sehari sebelum bertemu dengan Saul, Tuhan itu memang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Benyamin untuk diurapi Samuel, sehingga anak laki-laki itu yang akan menjadi raja atas orang-orang Israel. Maka ketika Samuel melihat Saul, Tuhan itu berfirman, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu. Dialah yang akan berkuasa atas umatku." Dan tanpa basa-basi, Samuel mengajak Saul dan hambanya untuk makan bersama. Sesudahnya Samuel dan Saul bercakap-cakap di atas sotoh. Keesokan harinya, Samuel pun saat akan kembali ke Benyamin, Samuel mengatakan kepada Saul tentang firman Tuhan yang telah diperkatakan bagi Saul. Maka Samuel di sini mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di atas kepala Saul.
Di sini Samuel mengurapi Saul, ia mencium Saul, kemudian berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin umatnya, Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Ia mencium Saul kemudian berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin umatnya, Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau dengan menjadi pemimpin atas miliknya." Dan kemudian Samuel mengatakan apa-apa yang akan terjadi pada Saul setelah dia kembali dari tanah Zuf ke Benyamin. Dan adik-adik, di sini ada sebuah kejadian. Setelah Saul menerima pengurapan dan berpisah dengan Samuel, Tuhan mengubah hatinya dan menjadikan perkataan yang Samuel katakan kepada Saul itu menjadi kenyataan. Semua orang yang mengenal Saul di sini langsung melihat Saul itu sebagai seorang nabi, seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dan di sini setelahnya Samuel mengumpulkan para rakyat di hadapan Tuhan di Mizpa. Samuel menyampaikan firman Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan akan memilih salah seorang dari suku mereka. Ketika diundi, suku Benyamin lah yang keluar namanya. Diundi lagi, keluarlah nama keluarga Matri dan juga keluarga Kis. Dan pada akhirnya nama Saul pun diungkapkan bahwa dialah yang menjadi raja atas orang-orang Israel. Tetapi ketika dicari, Saul ini malah bersembunyi. Dia sembunyi, dia lari gitu ya, di antara barang-barang. Lalu setelah dia ditemukan, si Saul ini ditemukan, Samuel pun langsung berkata, "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu, tidak ada yang seperti dia di antara bangsa ini." Dan semuanya bersorak, "Hidup raja!" Kemudian Samuel memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ia menuliskannya dalam sebuah kitab dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Setelahnya, Samuel menyuruh seluruh bangsa pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Samuel sangat sedih ketika anak-anaknya ditolak oleh bangsa Israel. Dia tidak diterima oleh semua orang Israel. Namun, Samuel tetap mau taat. Ketika Tuhan menyetujui tentang pengangkatan seorang raja atas Israel, dan kedua, yang harus kita pelajari adalah berani. Untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan atas kita, kita harus berani adik-adik. Saul ini awalnya ketakutan, dia bahkan sampai sembunyi, dia lari. Dia tidak mau untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Tetapi di sini kita lihat bahwa tugas yang diterima melalui perintah Tuhan, pastilah Tuhan sanggupkan kepada kita. Pastilah Tuhan memberanikan kita untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Pada akhirnya di sini Saul pun menjadi seorang pribadi yang berani. Jika adik-adik dipilih untuk menjadi pengurus di sekolah, jadi ketua kelas, wakil ketua kelas, atau apapun itu, maka adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik di dalam melakukan tugas tanggung jawab tersebut. Oke adik-adik, sampai di sini cerita tokoh Alkitab kita pada hari ini. Ikuti Jumat Ceria terus untuk mengetahui tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Begitu ceritanya waktu Saul diangkat menjadi raja pertama Israel. Dia juga mengelak dan bersembunyi. Tapi apapun yang Tuhan kehendaki, maka semuanya pasti jadi. Jadi, jangan lari dari tanggung jawab. Ani pasti bisa, karena Tuhan selalu beserta dengan Ani. Ya sudah, kalau begitu ayo. Ani cepat mandi yuk. Ibu sudah buatkan camilan tadi. Siap, makasih Bu. Ani pergi mandi dulu ya. Dadah. Ketemu lagi di pengetahuan episode 18. Udah siap? Oke, mari kita mulai. Saul adalah raja Israel yang pertama. Sebelumnya, Israel dipimpin oleh seorang hakim. Sekarang, coba kita mengenal keluarga Saul. Istri Saul bernama
Ahinoam. Nama ayah dari Ahinoam adalah Ahimaas. Saul itu memiliki 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Nama anaknya yang laki-laki adalah Yonatan, Yiswi, Malki-Sua. Sedangkan nama anak perempuannya adalah Merab dan Mikal. Adik-adik, dalam 1 Samuel 9 ayat 9 ada dikatakan, mari kita pergi kepada pelihat. Ternyata arti kata pelihat adalah nabi atau abdi Allah. Itulah beberapa pengetahuan yang dapat kita pelajari pada episode kali ini. Adik-adik, masih banyak sekali pengetahuan yang akan dikupas tuntas di Jumat Ceria. Karena itu, nantikan di episode berikutnya ya. Dah. Hai kawan-kawan, jumpa di hari ini. Hai kawan-kawan, mari kita bergembira bersama, belajar Alkitab bersama, berbagi cerita di sini di Jumat Ceria.